sekadar alat komunikasi, melainkan simbol yang membentuk cara berinteraksi. Di era digital, bahasa berkembang sangat cepat. Salah satunya melalui media sosial TikTok. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial. Melalui bahasa, manusia dapat saling memahami, menjalin hubungan, serta membentuk makna dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, pola komunikasi masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika dahulu interaksi lebih banyak dilakukan secara langsung, kini media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. TikTok sebagai salah satu platform digital yang populer di kalangan remaja, memiliki peran besar dalam menyebarkan berbagai istilah gaul dan gaya bicara khas. Istilah-istilah tersebut kemudian tidak hanya digunakan di dunia maya, tetapi juga terbawa ke dalam kehidupan nyata, khususnya dalam interaksi antar pelajar. TikTok sebagai salah satu platform digital yang populer di kalangan remaja, memiliki peran besar dalam menyebarkan berbagai istilah gaul dan gaya bicara khas. Istilah-istilah tersebut kemudian tidak hanya digunakan di dunia maya, tetapi juga terbawa ke dalam kehidupan nyata, khususnya dalam interaksi antar pelajar. Lingkungan sekolah, penggunaan bahasa gaul dari TikTok mulai menjadi hal yang umum. Pelajar menggunakan berbagai ungkapan populer dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini seringkali terasa lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih ekspresif dibandingkan bahasa formal. Namun, di balik kemudahannya, muncul pertanyaan penting. Apakah penggunaan bahasa gaul ini hanya sekadar tren atau memiliki makna sosial yang lebih dalam? Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kami melakukan wawancara dengan salah satu pelajar di SMA Negeri 2 Tekineneng. Ferdi Ardiansyah, siswa kelas 11, menjadi salah satu informan dalam penelitian ini. Pernah, contohnya itu seperti gasken, let's go, ataupun sejujurnya. Untuk saya sendiri, sejujurnya saya tidak terlalu tidak terlalu peduli dengan bahasa gaul karena kita kan masih tinggal di daerah kampungan ya. Jadi saya lebih fokus ke bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa gaul ini kan bahasa yang sering keluar dari media sosial ya, atau yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya untuk arti atau maknanya itu sebagai ini hiburan saja. Iya, karena ketika kita berbicara menggunakan bahasa gaul, otomatis arah pembicaraan kita bakal lebih lebih efektif atau lebih ekspresif gitu. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa gaul memberikan kebebasan setiap individu dalam mengekspresikan diri ketika berinteraksi. Tidak, karena sejatinya bahasa gaul ini bahasa yang sulit untuk diketahui oleh orang-orang yang minim sekali dengan kemajuan teknologi. Namun, tidak semua pelajar memahami bahasa gaul yang berkembang. Perbedaan ini dapat menimbulkan masalah dalam berkomunikasi.
Ada sih dampak positifnya. Yang pasti dampak positifnya itu meningkatkan keakraban ataupun kedekatan saat berbicara. Bisa menimbulkan kesalahpahaman karena kurangnya pemahaman teman-teman yang lain tentang bahasa gaul. Ya, apalagi jika kita menggunakan bahasa gaul tanpa adanya belajar bahasa Indonesia, itu menurut saya bisa menghilangkan bahasa kebangsaan kita. Bahasa gaul dapat mempererat hubungan sosial, namun juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi, dan menghilangkan bahasa kebangsaan kita. Penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola bahasa siswa ketika menggunakan bahasa gaul bakal lebih ekspresif dan lebih kelihatan bahagia daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Dalam perspektif interaksi simbolik, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi simbol yang membentuk makna dalam interaksi sosial. Bahasa akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Setiap generasi memiliki cara tersendiri dalam berkomunikasi, termasuk melalui bahasa gaul yang mereka ciptakan. Namun, di balik setiap kata yang diucapkan, terdapat makna, identitas, dan cara manusia memahami satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga memahami makna di baliknya. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain.